wabarakatuh. My name is Eka Naswa Salsabila. How are you today? I am fine and safe healthy, my friends. In this video, I will explain about pronouns. Macam-macam dari pronouns. Yang pertama ada personal pronouns, yaitu kata ganti. Dan yang kedua ada expletive pronouns, yaitu kata yang tidak menambah arti. Dan yang ketiga ada reflective pronouns, yaitu kata ganti refleksif. Dan yang keempat ada demonstrative pronouns, yaitu kata ganti petunjuk. Dan yang kelima ada interrogative pronouns, yaitu kata ganti pertanyaan. Dan yang keenam ada relative pronouns, yaitu kata ganti penghubung. Dan yang ketujuh ada reciprocal pronouns, yaitu kata ganti saling berhubungan. Dan yang kedelapan ada intensive pronouns, yaitu kata ganti untuk memberikan penekanan pada antecedent. Dan yang kesembilan ada indefinite pronouns, yaitu kata ganti tidak tentu. So, in this video, I will explain about number 1, personal pronouns. Personal pronouns yaitu kata ganti. Kata ganti yang digunakan untuk menggantikan noun. Noun yaitu kata benda. There is animal, ada hewan, humans, manusia, thing, benda, or anything, atau apapun. Personal pronouns ada 3 macam. Yang pertama, subjektif. Subjektif singular, yaitu tunggal. Orang pertama menggunakan I, orang kedua menggunakan you, orang ketiga menggunakan she, he, and it. Dan yang kedua ada objektif. Objektif singular, orang pertama menggunakan me, orang kedua menggunakan you, orang ketiga menggunakan her, him, and it. Dan yang ketiga ada possessive. Possessive singular, orang pertama menggunakan mine, orang kedua menggunakan yours, orang ketiga menggunakan hers and his. Personal pronouns juga ada. Yang pertama subjektif. Subjektif plural jamak. Orang pertama menggunakan we, orang kedua menggunakan you, orang ketiga menggunakan they. Yang kedua, objektif plural. Orang pertama menggunakan us, orang kedua menggunakan you, orang ketiga menggunakan them. Dan yang ketiga adalah possessive. Possessive plural. Orang pertama menggunakan ours, orang kedua menggunakan yours, orang ketiga menggunakan theirs. Example personal pronouns. Yang pertama, she refers to brisk walk to jog. Artinya, dia lebih memilih jalan cepat daripada jogging. Ini menggunakan kata ganti orang ketiga subjek yaitu she. Dan pertanyaan yang kedua, yours is on the table. Artinya, punyamu di atas meja. Ini menggunakan kata ganti orang kedua posesif yaitu yours. And next, number 2, expletive pronouns. Expletive pronouns yaitu empty words. Kata yang tidak ada penambahan arti. Seperti there or it digunakan bersama verb be untuk membentuk expletive construction. Example about expletive pronouns. Yang pertama ada there is no food in my house. Artinya tidak ada makanan di rumahku. Jadi yang pertama ini menggunakan there. Dan yang kedua, it was easy to meet him. Artinya dulu mudah bertemu dengannya. Dan yang kedua ini menggunakan it. Next, number 3, reflective pronouns.
Reflective pronouns yaitu kata ganti refleksif. Kata ganti bawah subjek suatu kalimat menerima aksi dari verb. Reflective pronouns ada dua macam. Yang pertama singular. Singular yaitu ada myself, yourself, herself, himself, and itself. Dan yang kedua ada plural. Plural ada yourselves, ourselves, and themselves. Example about reflective pronouns. Yang pertama ada I am going to buy myself new jeans. Artinya, saya akan membeli celana jeans. Jadi, ini menggunakan myself singular. Dan yang kedua, stop blaming yourself. Artinya, berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Jadi, ini juga menggunakan yourself singular. Next, number 4, demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns yaitu kata ganti petunjuk menggunakan number, jumlah, dan distance, jarak. Yang pertama ada singular. Singular distance, far, jauh, menggunakan pronoun that. Dan yang kedua, distance, near, dekat, menggunakan pronoun this. Dan yang kedua ada plural. Plural distant far, jauh, menggunakan pronoun those. Plural distant near, dekat, menggunakan pronoun this. Example about demonstrative pronouns. Yang pertama ada this is the most interesting book I've read. Artinya ini buku paling menarik yang saya pernah baca. Dan yang kedua, is this your wallet? Apakah ini dompetmu? And next, number 5, interrogative pronouns, yaitu kata ganti pertanyaan. Contohnya, whoever, whatever, whichever, whose, and whom. Example about interrogative pronouns. Yang pertama ada who is that man? Artinya siapakah laki itu? Dan yang kedua ada what are you doing? Artinya apa yang sedang kamu lakukan? Jadi kedua kalimat ini menggunakan kata interrogative pronoun who and what. And next, number 6, relative pronouns. Relative pronouns yaitu kata ganti penghubung, membentuk relative clauses or adjective clauses. Relative clauses yaitu berfungsi sebagai subject, direct object, or possessive. Example about relative pronouns. Yang pertama ada the book which I booked yesterday is really interesting. Artinya, buku yang saya beli kemarin benar-benar menarik. Dan yang kedua ada the person whom you meet yesterday was my neighbor. Artinya, orang yang kamu temui kemarin dulu tetangga saya. Jadi, dua kalimat ini membentuk relative clauses or relative pronouns. And next, number 7, reciprocal pronouns, yaitu kata ganti saling berhubungan, each other and one another. Example about reciprocal pronouns. Yang pertama ada they love each other, artinya mereka saling mencintai. Dan yang kedua ada the 5 mountaineers helped one another during the storm. Artinya pendaki gunung menolong satu sama lain selama badai itu. Jadi dua kalimat ini menggunakan each other and one another. And next, number 8, intensive pronouns, yaitu kata ganti untuk memberikan penekanan pada antecedent.
Antecedent yaitu noun or pronoun lain yang intensif di suatu kalimat mengarah kepadanya. Example about intensive pronouns. Yang pertama ada the bedroom itself is fine, but the bathroom is cramped. And next, number 9, indefinite pronouns, yaitu kata ganti tidak tentu, secara umum tidak spesifik. Indefinite pronouns ada 3 macam. Yang pertama singular. Singular ada anybody or anyone, siapapun. Everybody or everyone, semua orang atau setiap orang. Somebody, someone, and one, seseorang. Nobody, tidak seorang pun. Anything, apapun. Everything, segalanya. And something, sesuatu. Nothing, tak satu pun. Another, tambahan, atau yang lain. Each, setiap. Either, yang satu atau yang lain. Neither, tidak satu pun dari keduanya. Enough, cukup. Little, sedikit. Less, lebih sedikit. Much, banyak. Dan yang kedua ada plural. Plural ada both, dua-duanya. Several, beberapa. Many, banyak. Few, sedikit. Favor, lebih sedikit. Yang ketiga ada singular or plural. Ada all, semua atau seluruh. None, tak orang pun. Some, beberapa. Any, jumlah tidak tentu atau tidak terbatas. More, lebih. Most, mayoritas. Example about indefinite pronouns. Yang pertama ada you did everything right. Artinya kamu melakukan semuanya dengan benar. Yang kedua, she said something about going home. Artinya dia mengatakan sesuatu tentang pulang ke rumah. And next, pronouns antecedent agreement merupakan persesuaian antara pronoun dengan antecedent dalam hal number, person, and gender. Antecedent sendiri adalah kata, frasa, or causa diganti oleh pronouns. Example about pronoun antecedent agreement. Yang pertama ada you shall take off yours there. Artinya kamu harus melepas milikmu di sana. Dan ini menggunakan you, antecedent, and yours pronouns. Dan contoh soal yang kedua adalah I had completed my own tasks and my colleague will still to dump theirs on me. Artinya, saya telah menyelesaikan tugas-tugas saya dan rekan-rekan kerja saya mencoba untuk melimpahkan tugas-tugas mereka kepada saya. Dan colleague wells merupakan antecedent and theirs merupakan pronoun. Jadi, mari kita berlatih contoh soal pronouns. Yang pertama ada Bono and Randy are my business partners. Come from a state company in Surabaya. I regard them as successors. Jadi ada pilihan jawabannya. A. Mine, me. B. Themselves, my. C. They, myself. D. Myself, my. A. Ourselves, my. Jadi jawabannya adalah C. Karena Bono and Randy bersubjek pronoun kan they. Dan I memiliki reflective pronouns myself. Jadi kalau teman-teman masih bingung lagi dengan pronouns, teman-teman dapat melihat video dari awal lagi ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya yang menonton.